Hello Technolovers, sudah bukan rahasia lagi bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan alamnya. Sayangnya, ketidakmampuan untuk menggali potensi sumber daya alam yang menjadi aset Indonesia membuat pemerintah terdahulu bergantung pada orang asing untuk mengelolanya. Masyarakat Indonesia harus merelakan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara lain. Bahkan ketika harga komoditas dunia meningkat, miris sekali melihat fakta bahwa kita hanya bisa merana karena tidak bisa menikmati kekayaan milik negeri sendiri. Untungnya kini ada beberapa sumber daya alam aset Indonesia yang berhasil direbut kembali dari asing. Menariknya, aset-aset tersebut berhasil direbut kembali pada era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Lantas, apa sajakah aset Indonesia yang berhasil direbut Jokowi itu? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Freeport. Mendekati akhir tahun 2018, peristiwa bersejarah terjadi. Kembalinya kekayaan negara dari tambang Grasberg di Papua menjadi kado istimewa dari kepala negara. Dengan usaha yang tidak mudah, akhirnya divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% milik negara terrealisasilah sudah. Penandatanganan ini dilakukan bersama sejumlah menteri, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, dan Direktur Utama PT Inalum Persero Budi Gunadi Sadikin Jumat 21 Desember 2018. Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan, PT Inalum Persero dengan nilai mencapai 3,85 miliar US dollar atau setara 55,8 triliun rupiah. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai 4 miliar US dollar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI. Sebelumnya, Indonesia hanya mendapatkan saham sebesar 9,36% saja. Pencapaian ini berhasil dilakukan setelah BUMN tambang berhasil mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham. Artinya, Indonesia kini menguasai saham mayoritas dari Freeport tepatnya sebesar 51%. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat membanggakan, mengingat SBY dulu pernah mencoba menguasai saham Freeport tetapi gagal. Dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD sempat membongkar hal ini dalam postingan akun Twitter pribadinya. Freeport 8 setelah keluar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Freeport masih ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sudah melakukan upaya-upaya tapi gagal, selalu diancam akan diarbitrasekan. Awalnya pemerintahan Jokowi pun kesulitan juga, tapi akhirnya bisa selesai. 51% saham kita miliki, tulisnya. Blok raksasa Rokan. Pencapaian besar lainnya di era Presiden Joko Widodo di tahun 2018 untuk sektor energi, yakni Blok Rokan yang kini dikelola oleh PT Pertamina Persero. Dilansir dari CNBCindonesia.com, Blok Rokan dulunya dikuasai oleh perusahaan tambang raksasa dari Amerika Serikat Chevron. Namun di tahun 2018, Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina setelah tahun 2021 hingga 2041 karena proposal Pertamina yang lebih bagus daripada Chevron. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada Kabinet Kerja Jokowi Archandra Tahar. Pemerintah mengklaim penawaran Pertamina lebih seksi ketimbang Chevron yang telah menguasai Blok Rokan selama 94 tahun. Penawaran Chevron jauh di bawah penawaran yang diajukan Pertamina. Sebagaimana diketahui, Blok Rokan adalah blok tersubur di Indonesia. Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas sampai April 2018. Tercatat, produksi minyak di Blok Rokan mencapai 210.280,60 BOPD dan produksi gasnya sebesar 24,26 mmscfd. Rebut kembali FIR. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhasil merebut ruang udara di Natuna dari Singapura melalui pengesahan perjanjian Flight Information Region atau FAR Indonesia dari negeri Singa. Kepala negara menuturkan ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Berkat kerja sama semua pihak,
Saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada NKRI. Hal itu disampaikan Jokowi melalui channel YouTube Sekretariat Presiden pada tahun 2022. Pengembalian kembali kendali tersebut terwujud setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian penyesuaian Flag Information Region atau FIR. Dengan penyesuaian perjanjian ini, maka layanan navigasi penerbangan di Kepulauan Riau dan Natuna akan menjadi tanggung jawab Otoritas Navigasi Penerbangan Indonesia. Sebelumnya, kendali ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna berada di bawah Otoritas Singapura sejak tahun 1946. Ini di tangan Jokowi, kendali tersebut kembali ke pengakuan Indonesia setelah 76 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Lee Hsien Loong menilai kesepakatan ini diharapkan dapat saling menguntungkan bagi kedua negara, serta mengatur kembali batasan FIR secara umum. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, kesepakatan ini merupakan buah dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi penyesuaian FIR dengan pemerintah Singapura. Indonesia akan memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0 hingga 37.000 kaki kepada Otoritas Penerbangan Singapura. Di area tertentu tersebut, ketinggian 37.000 kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia. Hal ini agar pengawas lalu lintas udara kedua negara dapat mencegah fragmentasi dan mengkoordinasikan secara efektif lalu lintas pesawat udara yang akan terbang dari dan menuju Singapura pada ketinggian tertentu tersebut. Pendelegasian PJP secara terbatas pada area tertentu FIR Jakarta kepada Singapura tentu tidak mengecualikan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer sesuai kedaulatan dan hak berdaulat di ruang udara Indonesia. Sebelumnya, kuasa Singapura atas langit Indonesia itu ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret 1946. Dari perjanjian itu, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1.825 km wilayah udara Indonesia, mencakup Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Sehingga pesawat Indonesia harus meminta izin Otoritas Penerbangan Singapura jika hendak terbang dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Begitu juga ke Pulau Natuna, Batam, dan penerbangan di kawasan Selat Malaka. Mengambil alih Blok Mahakam. Letak di delta Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Blok Mahakam adalah situs penghasil gas terbesar di Indonesia. Setelah 50 tahun beroperasi, produksi minyak dan gas di blok ini berkurang drastis. Namun jumlahnya masih sangat signifikan bagi Indonesia. Dengan produksi minyak sebesar 50.000 barel per hari, maka blok tersebut dapat bertahan selama 6 tahun jika tidak ditemukan cadangan baru. Seperti diketahui, pada 1 Januari 2018, pengelolaan migas di Blok Mahakam sudah 100% kembali ke Ibu Pertiwi dan dikelola oleh Pertamina. Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesia atau TEPI, namun kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau wilayah kerja Mahakam di Kalimantan Timur itu dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero. Mengingat produksi blok Mahakam merupakan salah satu produksi migas yang terbesar di Indonesia, itulah kenapa pemerintah bersikeras untuk mengambil alih kepemilikan blok Mahakam. Larangan ekspor nikel. Beberapa tahun yang lalu, Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di pertemuan tersebut ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Pada awalnya Jokowi tertarik dalam kerjasama tersebut. Namun ada hal yang membuat dirinya kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Alhasil Jokowi pun tidak jadi menandatangani kontrak tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan atau bisa dibilang pertemuan gagal dilanjutkan. Dikarenakan Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Jokowi, pertemuan itu ditujukan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Kemudian Jokowi juga menjelaskan, apabila Indonesia melakukan ekspor nikel mentah terus-menerus, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi?
Ia ingin Indonesia tidak ingin dibodohi oleh negara lain untuk tidak mengekspor bahan mentah lagi dan berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri sehingga menjadi barang yang bernilai tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nikel merupakan hasil alam yang memiliki harga yang sangat fantastis di mata pasar dunia. Aturan larangan bahan ekspor mentah ekspor nikel telah lebih dulu dilarang pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara atau Permen ESDM 11/2019. Terhitung mulai 1 Januari 2020, biji nikel dengan kadar di bawah 1,7% telah dilarang untuk diekspor. Namun, perusahaan memiliki masa transisi selama 4 bulan sejak bulan September hingga Desember 2019 untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Nah, itulah ulasan mengenai aset Indonesia, terutama pada bidang sumber daya alam yang berhasil direbut kembali oleh Indonesia tepatnya pada era Jokowi. Apakah ini hasil kerja keras pemerintahan Jokowi atau hanya kebetulan saja? Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!